gunanya gue bawa lo ke rumah sakit. Salah satu caranya adalah lo izinin gue nikah sama adek lo secara. Abang mau nikahin Sarah? Enggak, Mas. Mana? Gak usah ngaco kamu ya. Perempuan apa yang mau dinikahin gitu aja? Sampai kapanpun aku gak akan mau nikah sama kamu. Ya terserah, gak maksa. Tapi apa lu mau ngeliat kakak lo pelan-pelan mati mengenaskan seperti ini? Tega lo sama kakak lo? Kita terserah sih, terserah. Kamu gak mau kan Mbak kenapa-napa? Tolong jangan paksa aku buat nikah sama Mas Beno, Mbak. Aku gak mau. Lo tuh susah dibilanginnya. Kalau lo mau denger omongan gue, mending lo keluar aja deh. Baik. Lebih baik aku angkat kaki dari rumah ini daripada aku harus nikah sama Mas Beno. Bagus! Bang! Keluar! Keluar! Mas Beno jangan! Sarah! Sebisanya Mas Beno nampar aku. Mbak Mona juga. Kenapa aku nikah sama suaminya? Sampai kapanpun aku gak akan mau nikah sama Mas Beno. Siapa itu? Siapa? Teriak-teriak kayak ngeliat setan aja. Emang ada setan, Mas. Di situ ada setan, Mas. Mana? Hah? Mana? Tadi di situ ada setan, Mas. Aku takut banget. Lo gak usah sembarangan deh kalau ngomong. Di rumah ini gak ada setan. Tapi serius aku lihat setan, Mas, di situ. Lo tau kan, kakak lo tuh lagi sakit. Awas ya. Kalau lo ngomong sama kakak lo ngeliat setan. Bisa tambah sakit dia. Yang ada gue yang repot. Mona! Mana kopi gue? Gue udah mau berangkat nih, lelet banget sih lo. Mas, gak teriak-teriak bisa kan? Mbak Mona tuh lagi nyiapin dagangannya. Jadi suami kok bisa nuntut tak doang. Kalau nggak ngomel-ngomel ya teriak-teriak. Bantuin istrinya kek. Ngomel aja terus. Sepuas lo sekarang. Tapi besok-besok lo bakal jadi milik gue. Mbak Mona kan semalaman gak tidur. Masa sekarang harus jualan lagi? Mendingan Mbak Mona istirahat aja, lagian kan Mas Beno udah kerja. Sar, Bang Beno tuh cari duit buat dirinya sendiri. Mbak nggak pernah dikasih duit. Mbak serius? Mas Beno gak pernah ngasih Mbak uang? Mbak, apa nggak sebaiknya kita ke rumah Kiai Abbas aja? Siapa tahu dia bisa ngobatin penyakit Mbak yang aneh, ya kan? Enggak. Ya udah, kita perginya ngumpet-ngumpet aja. Gimana? Oh ya Mbak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Barakallahu li walakum. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari mereka kaum laki-laki atas sebagian mereka kaum perempuan. Karena mereka kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara. Dan wanita-wanita yang dikhawatirkan akan nusudnya, maka nasihatilah mereka. Pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka dan pukul mereka. Dan jika mereka telah mentaati kamu, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Maha tinggi dan maha besar Allah. Ayo ibu-ibu, sayurannya masih segar. Sayangnya cuma Mbak Mona, Iya bu. kok sudah jualan sih? Memangnya penyakit anehnya itu sudah sembuh ya? Belum bu. Oh, jangan-jangan Mbak Mona kena guna-guna lagi. Suaminya Mbak Monah itu pernah ikut aliran sesat dan belajar ilmu hitam. Jadi Mbak Monah ketimpal sialnya. Ya Allah, kasihan banget ya. Mereka emang bener. Bisa jadi aku sakit mungkin gara-gara pengaruh ilmu hitam dari Bang Beno. Sar. Dengerin gua. Lo mau sampai kapan sih kayak gini? Udah mending lo nikah aja sama gua. Lo gak kasihan apa sama kakak lo? Hah? Tiap malam teriak-teriak minta tolong, sakit. Kalau lo nikah sama gue jamin. Kakak lo itu pasti bakal sembuh. Lo sayang kan sama kakak lo? Oh, jadi selama ini Mbak Mona itu sakit gara-gara diguna-guna sama Mas Beno ya? Kurang ajar! Apa-apaan sih bang? Kenapa abang mau nampar Sarah? Please bang, jangan kasar sama Sarah. Apapun alasannya, Sarah itu adik aku bang. Ini adek sama kakak sama aja, gak bisa gue bilang. Gue udah bilang. Lu kalau mau sembuh izinin gue nikah sama adek lo ini. Percaya deh. Itu kata guru gue kayak gitu. Guru? Jangan sembarangan deh bang. Jangan jadiin ambisi abang sebagai dalih sebuah kebenaran bang. Saya masih yakin kok kalau Allah yang akan nyembuhin saya. Kita lihat aja seberapa kuat lo bertahan sama Tuhan lo itu.
Sarah, kamu gak apa-apa? Enggak, Mbak. Mbak, aku baru aja dapat info dari temen aku. Ada ustadz muda namanya Ryan. Katanya dia bisa nyembuhin penyakit kayak gangguan jin kayak gitu, Mbak. Apa nggak sebaiknya kita kesana aja ya, Mbak? Enggak, Sarah. Mbak nggak mau. Mbak takut nanti kalau Bang Beno tahu, dia makin kasar sama kita. Mbak, percaya sama aku, kali ini Mas Beno nggak akan tahu. Mau ya? Ayo, Mbak. Bang, ojek. Ya. Sar, Mbak, apalagi sih yang Mbak pikirin? Mbak masih ragu. Mbak percaya sama aku ya. Setelah Mbak diruqyah nanti, Mbak pasti bakal ngerasa baikan. kamu yakin, Sar? Gak akan ketahuan Bang Beno? Mbak tenang aja. Mas Beno kan udah pergi dari tadi. Dia nggak akan ngeliat kita. Yuk. Kurang ajar. Awas ya lo, Sar. Berani-beraninya lo ajak Mona ketemu Pak Ustadz. Lo lihat aja. Gue akan kasih lo pelajaran. Ada apa, Bang? Bu, maaf Bu, barusan ada kucing lewat Bu. Tuh kan, Sar. Mbak bilang juga apa nih, pasti ada pertanda apa-apa nih. Mbak Mona nggak mau kejadian apa-apa menimpa kita, Sar. Mbak Mona tenang dulu, Mbak. Nggak akan ada apa-apa kok. Tenang ya. Yang kita pulang aja Mbak yuk. Mona. Mbak nggak mau kejadian apa-apa sama kita. Mbak tenang dulu, Mbak. Nggak ada. Mau kemana lo? Mau kemana? Mas Beno kok bisa ada di sini sih? Iya nih gue kenapa emangnya? Kaget lo? Gue udah bilang lo. Jangan pernah keluar rumah. Lo pikir gue nggak tahu? Lo berdua mau kemana? Hah? Ah, Bu, maaf Bu, gimana nih Bu? Jadi enggak ke rumah Rukiah Bu? Rukiah. Nggak ada Rukiah-Rukiahan. Jangan. Berani lo ya. Ayo. Ampun, Mas. Sakit, Mas. Ampun, Mas. Sakit, Mas. Ampun, Mas. Sakit, Mas. Aduh, udah berapa kali gue bilang sama lu kan? Hah? Jangan percaya sama hal-hal klinik. Gak ada gunanya, tau nggak? Enggak, Bang. Itu bukan klinik. Mereka itu ustadz, Bang. Mereka nolongin aku pakai bacaan doa dari Al-Quran. Halah! Omong kosong, tau nggak? Mereka itu pakai kedok, baju ustadz, biar orang pada percaya. Dengerin gue ya. Mereka itu pemuja jin. Bang, jangan ngomong sembarangan, Bang. Kalau abang nggak ada bukti itu jatuhnya fitnah. Hati-hati, Bang. Ngomong apa lo, ha? Kurang ajar lo ya? Sejak kapan lo berani ngelawan gue? Kenapa sih Mas Beno selalu kasar sama Mbak Mona? Kalau kayak gini terus aku bakal laporin Mas ke polisi. Masuk. Masuk atau gue gambar lagi lo? Apa-apa? Lo ngomong apa tadi? Hah? Lapor polisi? Berani lo? Gua habisin sekalian lo sama kakak lo, mau? Kenapa sih Mas Beno jahat banget? Aku nggak bisa kayak gini terus, aku harus pergi dari sini. Bawa koper. Mau kemana lo? Cari kosan. Aku nggak betah tinggal di sini. Mau cari kosan? Yakin? Hah? Benar. Gak kasihan lo sama kakak lo yang penyakitan itu? Hah? Apa ada yang kasihan sama aku selama aku di sini? Hah? Ya, terserah.
Kalau mau pergi ya, silakan. Lo lihat aja, Sar. Lo gak bakalan bisa pergi dari rumah ini. Lo itu milik gue. Pergi. Sarah, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Mbak. Kamu serius mau ninggalin Mbak? Aku nggak punya pilihan lain, Mbak. Aku harus mikirin keselamatan aku juga. Aku takut sama Mas Beno karena makin hari kelakuannya makin aneh. Sarah, kamu gak kasihan sama Mbak? Kalau penyakit Mbak kamu, Mbak mau minta tolong sama siapa? Mbak stres mikirin masalah ini, Sar. Udah, Mbak. Aku nggak akan pergi. Aku nggak akan ninggalin Mbak. Makasih, Sar. Kamu mau tinggal di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu waktu nggak? Jam berapa ini? Malam-malam datang ke rumah orang. Mau ngapain? Kita kesini mau jenguk Mbak Mona. Iya. Kami mau jenguk Mona, sekalian kepengen tahu keadaannya gimana sekarang. Sekalian juga silaturahim. Emangnya kalau misalkan kalian silaturahmi sama Mona terus jenguk Mona, Monanya sembuh? Enggak kan? Astagfirullahaladzim. Mas kalau ngomong kenapa jahat gitu sih? Lo nggak usah ngatur-ngatur gue. Gue mau jahat kek? Gue mau sadis kek? Emang ngerugiin lo? Enggak kan? Guys. Orang kalau lagi setting kayak gini nggak usah diladenin. Kita mulai aja yuk. Bu. Nggak usah bisik-bisik, saya nggak budak, saya denger kok. Udah daripada bikin saya naik darah, pulang. Ayo silakan. Assalamualaikum. Jadi yang harus lo lakuin itu adalah lo gasak semua harta kekayaan semua warga yang ada di sini, ya. Lo ambil semuanya. Tapi yang harus lo ingat, kalau kondisi Mona itu udah mulai membaik, lo harus buru-buru kabur. Karena kalau enggak, kondisi asli yo itu bakal kelihatan sama orang. Kalau masalah itu, lo tenang aja. Saya yakin, nggak ada manusia yang bisa nyembuhin istri saya. Sampai saya berhasil ngambil semua harta warga. Bagus. Gue suka kalau lo paham. Dan lo harus tahu, kekuatan lo itu akan makin bertambah, akan makin sempurna kalau lo berhasil untuk nikahin Sarah. Dan lo juga berhasil untuk bikin si Mona itu mati. Dan itu ada waktunya. Ketika malam Jumat dan waktu bulan itu bersinar. Karena lo harus tahu, kita, iblis, itu tercipta dari api. Bukan dari tanah. Seperti manusia yang lain yang lemah gitu. Iya, Guru. Saya akan melakukan semua perintah Guru. Kalau sekarang lo bisa mengabdi sama gue, sekarang lo berdiri, lo buru-buru pergi dari sini, ambil semua harta kekayaan semua warga di sini, bikin mereka semua itu ribut, bikin mereka semua saling menyalahkan. Itu yang harus lo lakukan. Bisa? Baik, Guru. Bagus. Lo sekarang pergi. Kita gak akan pernah kalah, Ryan. Gak akan.
Gede juga rumahnya. Pasti kalau gua ngerampok di rumah ini, hasilnya bakal banyak banget. Tuh lihat, Bu. Setan! Astagfirullahaladzim. Ada suara orang teriak. Ya Allah. Ya Allah, ini suara Mbak Mona. Ya Allah, jangan sampai terjadi sesuatu sama dia. Sarah, ini kenapa Mbak Mona sampai kayak gini? Kenapa Mbak Mona langsung? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu azizun ghafur. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Sadar, Mbak. Alhamdulillah, ya Allah. Mbak. Alhamdulillah, kenapa aku cepet sadar gini? Biasanya aku baru sadar sampai subuh. Sampai subuh. Ya Allah, Sarah. Mendingan Mbak Mona cepetan dibawa ke rumah Rukia. Karena yang dialami Mbak Mona ini nggak wajar. Iya, Kis. Makasih banyak ya udah nolongin kita. Sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Sarah, Mbak Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kita istirahat ke kamar aja ya. Yuk. Ampun, Guru. Ampun. Ampun, Guru. Apa yang dulu? Kenapa lo bisa kurang hati-hati? Lo tau gak? Lo hampir aja dihakimin warga, lo dipukulin sama warga, kelar hidup. Guru, saya minta maaf, saya benar-benar gak tahu siapa yang nolongin Mona. Lo mau tau siapa yang nolongin Mona? Ryan. Ustadz Ryan itu. Dia nolongin Mona dari kejauhan. Gue ngiri. Yang harus lo lakuin sekarang itu adalah lo fitnah Ryan. Lo fitnah Ryan, lo bikin seolah-olah dia yang bikin kesalahan Pak. Saya masih nggak ngerti maksud Guru apa. Apa yang harus saya lakuin? Setelah itu lo pasti.
Untung aja tadi ada si Bara. Kalau enggak, gue bisa gagal dapat duit sama perhiasan ini. Nah, ini dia orangnya. Siapa tadi nolongin? Nggak ada, Bang. Sarah. Siapa yang tadi nolongin kakak lo ini, ha? Nggak ada yang nolongin Mbak Mona kok, Mas. Hah? Kalian berdua sekongkol ngebohongin gua. Hah? Siapa yang nolongin Mbak lo? Mas. Siapa? Balkis yang nolongin Mbak Mona. Balkis? Kalian berdua udah berani kurung sama gua ya? Jangan kata sama Sarah, Bang. Lepasin Sarah. Udah berani lu sekarang sama gue ya? Sini. Sini. Duduk! Mas, lepasin sih, Sarah. Sarah. Masuk! Sini! Lepasin, Sarah. Sakit, Mas. Ini hukuman buat pembangkang kayak lo. Mas, bukain, Mas. Mas, Mbak Mona bukain, Mbak. Mona, awas lo ya. Berani buat ngebebasin adek lo itu. Ngapain berani-berani? Bang, dari mana uang sama perhiasan sebanyak itu, Bang? Lo gak usah banyak pertanyaan. Lo tahu nggak isi tas ini berapa? Hah? Kalau ditotalin isi tas ini, puluhan juta. Jadi lo diem aja. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Abang mencuri? Aku nggak nyangka, Bang. Abang bilang Abang kerja sebagai security, tapi nyatanya Abang udah mau curi, Bang. Diam! Gak usah banyak pertanyaan. Lo gak usah ikut campur urusan gue. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, salam. Assalamualaikum. Bu, kenapa ibuku saya mukanya ditekuk 12? Lecek amat, kayak baju habis dikunyah sapi. Orang bocah karo emaknya ngejeplak aja kalau ngomong ya nggak ngeliat sikon. Lagi kesal tau. Dra, jangan ngomong gitu sama Umi. Udah Umi kenapa? Umi kenapa? Ngedumel kenapa? Kesel banget. Tadi baik-baik datang ke rumahnya Beno, kepengen jenguk. Bininya katanya sakit-sakitan, malah diusir. Nih Bang Beno nih makin lama makin keterlaluan ya. Gue samperin deh. Ndra. Sabar, Ndra, jangan emosi. Ya orang tua gue niat baik-baik ke sana mau kejenguk, malah diusir. Emang bisa terima ibu lu diusir-usir? Enggak kan? Iya, tapi kan kita bisa ngomongin baik-baik nanti sama Mas Beno. Udah ibu sabar ya bu, nanti Andra kasih peringatan si Bang Beno. Ibu. Iya, Umi mau dibeliin apa? Nasi ayam penyet? Iya, yang pakai jengkol. Kita beliin ya, tunggu di sini. Ya. Tapi nanti abis makan buang airnya depan rumah ya biar nggak bau. Bentar ya bu. Rasain. Nah, loh apa nih? Astagfirullah, ini bukannya Ryan kan? Yang anak muridnya Ustadz Abbas? Iya nggak nyangka ya bisa ternyata begitu. Iya. Tapi selama ini banyak yang sembuh kok. Rukiah sama Ustadz Ryan. Iya. Sembuh sih sembuh, tapi jangan ikut aliran sesat juga.
Masa warga dibodohin? Ini hari panas banget ya, Rey. Berasa nggak sih? Iya, Ndra. Ya Allah. Aduh. Udah cari yang manis-manis yuk di warung. Rey, Ya apaan, Ndra? Ustadz Ryan meruqyah dengan bantuan iblis, penganut aliran sesat. Astagfirullahaladzim. Rey, ini sama aja ngefitnah gue juga nih kalau begini. Gue nggak bisa nih kalau begini diginiin. Iya, Ndra. Siapa yang bikin berita ini? Astagfirullah. Oh. Rey, tuh ada juga tuh. Ya Allah. Gue nggak bisa dibeginiin, Rey. Kita harus cari tahu nih siapa yang nulis beginian. Iya, Ndra. Ini fitnah. Sama ini, ya Allah. Astagfirullah. Siapa yang bikin berita kayak gini? Makanya bapak-bapak dengerin saya. Kita itu harus jadi orang pintar. Jangan mau kita dibego-begoin. Katanya prakteknya syar'i. Ternyata tuh, lihat sendiri kan. Bohong belaka. Oh iya. Kok gitu ya? Iya bisa gitu ya. Dia yang masuk kita, Rey. Ya udah Pak, saya duluan ya. Oh iya, Silakan Pak. Ih, apaan sih, Rey? Udah, jangan emosi. Kita kan nanti bisa bicara yang baik-baik sama Mas Beno. Rey, ini udah menyebarkan fitnah, Rey. Ini credibility kita dipertaruhkan di sini. Masa mau lu difitnah begini? Iya, Ndra, saya tahu. Tapi jangan pakai emosi dong. Assalamualaikum. Beneran lo kalian rame-rame dari dalam. Ada apa sih anak-anak PAUD? Nih, baca. Takut lagi. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini tuh, Kis? Ya kan? Secara nggak langsung, dia juga memfitnah Andra dong. Tadi kita nemuin di jalan lo, banyak disebar pamfletnya. Dan Anda curiga Mas Beno yang naruh flyer itu lo. Iya nih, ini masalah serius banget nih. Ya kan? Kan gue udah bilang, ini harus diusut serius. Balkis, kamu ceritain deh ke Ryan. Kemarin kamu udah nganterin tapi diusir sama ibunya kan? Iya, Ray. Malahan malamnya aku baru tahu kalau ternyata istrinya Mas Beno yang namanya Mbak Mona itu ternyata bukan sakit kayak orang kebanyakan. Ternyata dia kena gangguan jin. Alhamdulillah aku sempat ngeruqyah dia dan dia langsung kembali normal. Lihat lu. Tuh. Kesel gak lu? Hah? Lu difitnah nih. Kita harus serius sih ngurusin ini semua. Mas! Mas Beno buka, Mas! Mbak Mona buka! Ada apa sih lo? Berisik banget. Bangun. Bangun. Ada apa? Hah? Mas, aku sakit kayaknya. Badan aku dingin banget. Emang? Keluar sekarang. Ayo keluar. Ayo. Berisik banget tau gak? Kalau warga denger bisa gawat. Duduk. Aku sakit, Mas. Badanku meriang. Wah, gue takut nanti Sarah mati segala bisa bahaya ini. Yang ada, gue yang rugi. Nih ya, lo pakai selimut ini. Jangan berisik, manja banget teriak-teriak. Bang, Lo ada apa sih? Bang, abang kenapa sih fitnah orang rumah Rukiah, Bang? Mereka salah apa sama abang? Abang tuh nggak pantas fitnah begitu, Bang. Mereka orang baik. Jangan ikut campur. Berisik tau gak? Nih mendingan lo urusin adek lo nih. Penyakitan. Bang bertahan ya. Maafin pembahasan. Nggak bisa berbuat banyak buat kamu. Ayo, serahkan mereka dari sini! Aku maafkan kamu! Andra, Ryan, keluar! Ya, keluar kalian. Kita usir aja. Assalamualaikum ya Allah. Ini ada apa Bapak Ibu? Ya Allah.
Ini ngapain pada ribut-ribut, ngumpul-ngumpul? Kita belum gelar pengajian. Alah, nggak usah sok suci kalian. Astagfirullahaladzim, kenapa sih ini ada apa? Tenang, tenang. Bicaralah dengan tenang. Apa sebenarnya yang kalian ributkan ini? Udah nggak pakai pura-pura lagi. Kalian menolong orang pakai kedok kan? Bilangnya pengobatan syar'i. Ternyata tetap aja mendapat bantuan dari jin. Ya kan? Betul itu. Astagfirullahaladzim. Tuh ada buktinya tuh. Astagfirullahaladzim. Pamflet ini fitnah. Sekarang fitnah sudah menyebar kemana-mana. Orang sibuk saling memfitnah. Tidak tahu apa bahaya di balik fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Keadaan akan menjadi kacau, bahkan mungkin terjadi keributan-keributan. Kalau ada berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah dan bertindak mentah-mentah. Ini sudah tercantum di dalam ayat-ayat Allah. Kalau mendapat berita, diterima dengan tenang, dibuktikan kebenarannya. Bahkan kalau bisa kita teliti dari mana sumber. Sehingga tidak menimbulkan fitnah dan keributan. Kita bubarnya. Andra, Pak Ustadz Kiai, tolong saya. Ada apa? Kenapa? Tolong saya, tolong Mbak Mona. Mbak Mona butuh bantuan kalian sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Mona, Sarah? Saya nggak kuat lihat Mbak Mona. Mbak Mona selalu teriak-teriak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Yang memberi pertolongan itu adalah Allah. Kami ini hanya tangan-tangan sebagai perantara atas izin Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Ryan, Ya, Pak Kiai. umuman pada mereka, kalau mereka mau melihat praktek kita, silakan supaya tidak menjadi fitnah. Mereka bisa melihat apa yang kita praktekkan itu minta pertolongan daripada jin atau minta pertolongan daripada Allah. Baik Pak Kiai. Ayo Mbak, kita bawa Mbak Mona ke rumah Rukiah. Bapak Ibu yang mau melihat proses rukiah kami bisa ikut kami. Ya, ya. Ayo, Ayo Mbak. Ya. Ayo, Bang. Subhanallah. Bapak-bapak, tenang ya. Ayo deh, terusin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil innahu man yushrik billahi wa ma lil-zaalimiina min ansaar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Gimana sih kalian? Katanya ngobatin orang. Kok malah bikin Mbak Mona mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sebelum kita rukiah, Mbak Mona memang sudah meninggal. Iya, dan justru jin itu yang membangkitkan lagi Mbak Mona. Betul. Berarti bener ya yang ada di pamflet itu? Kalian muja setan dan Mbak Mona jadi tumbangnya? Iya, benar. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Mbak Mona memang sudah tidak bernyawa sebelum kita ruqyah. Dan ketika ruqyah, jin yang ada dalam tubuh Mbak Mona kita keluarkan. Iya benar. Jadi selama ini jin telah merasuki tubuh Mbak Mona yang sudah meninggal. Nggak mungkin. Kita bawa ke kantor polisi. Pak, kita nggak salah, Pak. Tolong saya, ya Allah, anak saya mau dibawa kemana, Pak? Bu, anak ibu ini sudah membunuh istri saya. Istri yang sangat saya cintai. Saya mau bawa kasus ini ke kantor polisi. Ya, Bu, enggak, Bu. Andra difitnah, Bu. Andra sama Raya difitnah. Kita sama sekali gak butuh siapa-siapa, Umi. Ya nggak mungkin anak saya ngebunuh orang. Malah sebaliknya, dia sama Ryan itu ngebantuin warga di sini. Ngerti nggak sih, Pak? Sabar, tunggu dulu, Pak. Ini pasti ada kesalahpahaman, Pak, Bu. Pak, kemarin saya sempat meruqyah Bu Mona. Memang dia tuh terkena guna-guna. Udah kita bawa ke kantor polisi sekarang. Ayo kita bawa. Ayo bawa. Udah, Ibu tenang ya, Bu. Bawa. Ya Allah, jangan, Pak. Andra, Ryan. Astagfirullahaladzim, Tante. Sabar, Tante. Jangan bawa anak saya. Tenang, Dra. Istighfar. Tenang. Gimana sih, Re? Hah? Lo masih bisa tenang kita begini? Kita ada di dalam penjara, Re. Lu kira penjara enak? Hah? Tempat cuma sepetak begini. Ibu gua di rumah gak ada yang jagain, Re. Abah lagi pulang kampung. Terus kita masuk ke sini dengan tuduhan yang kita nggak lakuin. Lo masih bisa tenang? Hah? Kita harus cari cara nih supaya kita bisa keluar dari sini. Dra, mau sebanyak apapun orang ngefitnah kita, mencelakakan kita, mau membunuh kita, kalau Allah belum menghendaki itu terjadi, itu nggak bakal terjadi, Dra. Lebih baik sekarang kita minta pertolongan sama Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Kita minta pertolongan sama Allah lewat sabar dan sholat. Kita harus cari cara nih supaya kita bisa keluar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah ketabahan kepada teman-teman hamba yang sedang dalam cobaan. Berikanlah mereka kekuatan agar selalu dekat di jalan-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Balkis, sekarang yang bisa kita lakuin cuma sabar, Kis. Insya Allah akan menolong mereka, Kis. Amin, Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balkis, ingatlah firman Allah. Wasta'inu bisobri wa sholah. Innaha lakabiratun ila alal khos. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sobar dan sholat. Yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Saya menyesal pada waktu kejadian itu tidak ada di tempat itu. Tapi sudahlah, ini sebagai ujian yang harus terjadi memang terjadilah begitu. Kulil haqqo walau kana murran. Kebenaran itu harus kita tegakkan meskipun rasanya pahit. Aku masih gak percaya Mbak Mona bisa meninggal gara-gara diruqyah oleh Ryan dan Andra. Padahal kan mereka orang baik.
Kamu tuh ngomong apa sih? Kalau mereka orang baik, gak mungkin kakak kamu itu sampai meninggal. Tapi Mas, aku pernah ngeliat sendiri kalau mereka ngebantuin Mbak Mona waktu kerasukan. Sar, kamu tuh jangan terlalu polos. Mereka itu orang-orang profesional. Mereka acting seolah-olah mereka tuh orang baik, nolongin banyak orang. Tapi ternyata mereka itu penganut aliran sesat. Bahkan mereka memuja jin. Kamu harus ingat, Sar. Mona itu meninggal di tangan mereka. Saudara Raya, sebenarnya apa yang saudara lakukan selama berada di rumah Rukiah ini? Apakah benar? Apakah tuduhan dari warga bahwa saudara sudah melakukan praktek aliran sesat? Dan saudara juga yang menyebabkan saudara Mona meninggal pada saat dilakukan Rukiah? Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan di sini. Proses ruqyah yang kami ajarkan sesuai dengan syariat Islam. Dan almarhumah Mbak Mona meninggal sebelum kami ruqyah. Sudahlah. Kalian berdua tidak usah berbohong di depan kami. Bicara yang jujur. Apa adanya. Maaf nih ya Pak Polisi. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami menjelaskan bahwa kami memang tidak bersalah, Pak. Pamflet-pamflet yang ditempel itu semua berita bohong. Itu fitnah terhadap kami. Benar seperti yang Ryan bilang. Kita menjalankan proses ruqyah sesuai dengan syariat agama dan berdasarkan ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sama sekali itu fitnah, Pak. Itu benar-benar fitnah. Dan Mbak Mona meninggal juga nggak ada hubungannya dengan kami. Justru awalnya kami mau menolong, Pak. Ya kan, Rey? Ibu tenang aja, Bu. Udah. Enggak, Ibu minta maaf. Ibu nggak bisa ngeluarin kamu dari sini. Apalagi sekarang Ibu sendirian. Abah di luar kota melulu. Udah, Bu, nggak apa-apa. Andra dan Ryan akan baik-baik aja. Pak Polisi pasti akan segera menegakkan kebenarannya. Iya, Umi. Umi tenang aja. Insya Allah kita di sini aman. Gimana mau tenang anak Umi yang ganteng-ganteng, ponakan Umi yang ganteng-ganteng kayak gini ditahan di sini tanpa melakukan kesalahan apa-apa. Iya, Bu, udah nggak apa-apa. Pak Polisi juga lagi sedang melaksanakan penyelidikan, ya. Udah tenang, Bu. Pak Polisi, saya harap semuanya harus segera diproses. Agar ketahuan, Pak, bahwa kami benar-benar tidak salah. Baik. Kasus ini akan segera kami proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah binti Supriyadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana prasasti sah? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'ahu fi khair. Allahumma rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya lo jadi istri gue juga, Sarah. Assalamualaikum, Kis. Waalaikumsalam. Kis, gimana keadaannya Andra sama Ryan, Kis? Alhamdulillah mereka baik-baik aja, Lu. Cuman ya aku kasihan banget ngelihatnya. Mereka kan nggak ngelakuin salah apapun, tapi malah dipenjara. Ya tapi mereka secepatnya akan dibebasin kan? Kalau itu kita belum bisa mastiin. Wah, kenapa sih ada orang jahat banget kayak gitu? Aku tuh harus ngelakuin sesuatu, Kis. Aku pengen mereka semua tahu dan kebenaran tuh harus terungkap. Aku akan nolong mereka. Ya udah kita berdoa aja. Semoga Ryan sama Andra segera dibebaskan. Insya Allah. Yaudah, ayo. Sekarang kita berdua sudah nikah.
Nih, buktinya. Yang ini buat aku. Nih, punya kamu. Enggak, Mas. Aku nggak pernah ngerasa dinikahin sama kamu. Kapan kita nikah? Sar, kamu jangan bikin aku emosi. Ya, kita ini baru nikah. Ini buktinya. Aku nggak mau jadi istri kamu. Kamu nggak bisa nolak. Pernikahan kita sudah berlangsung. Dan sekarang, kamu istri aku yang sah. Enggak. Sampai kapanpun juga aku nggak pernah sudi nikah sama kamu. Kurang ajar! Hah? Ini buktinya. Lepasin, Mas, sakit. Dengar ya. Aku bisa berbuat kasar sama kamu. Kalau kamu keterlaluan seperti ini. Istri kurang ajar. Kayaknya udah aman nih. Sekarang saatnya gue beraksi. Siapa kamu? Hah? Uangku? Perhiasanku? Security! Security, aku kembalikan! Kamu tuh jaganya gimana sih? Ada apa, Bu? Kamu tuh gimana sih jaga di depan? Saya kemalingan! Saya dari tadi di depan gak ada orang pun yang lewat. Yang benar kamu kerjanya! Lihat saya kemalingan! Hilang semua perhiasan saya! Cepat kamu cari maling itu sampai ketemu! Baik, Bu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas samiul 'alim. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الله أكبر. Re, kenapa lu, Re? Kenceng amat lu takbir mau sholat. Gak ada apa-apa, Kondra. Kirain digangguin Jin. Kalau lu digangguin Jin, bilang gue. Bilang Jinnya gue tidur.
harus buru-buru pergi sebelum Mas Beno bangun. Ya Allah, kenapa lagi ini? Sarah! Mau kemana lo? Ajar! Aku nggak mau tinggal sama Mas Beno yang keji itu. Dia cuma manfaatin aku kayak dia manfaatin Mbak Mona. Aku harus kabur. Sarah, Siapa kamu? siapa gua tuh nggak penting. Yang penting. Siapa kamu? Kenapa kamu berani nyerang saya? Gua minta sekarang lo pulang. Lo pulang ke rumah Beno. Siapa kamu? Kenapa kamu berani ngatur saya? Yang harus lo tahu, Beno, suami lo itu, dia adalah pengikut gue. Jadi apapun urusan dia itu juga jadi urusan gue. Jadi kalau gue bilang lo pulang sekarang, lo pulang. Saya nggak peduli sama urusan kamu dan Mas Beno. Oh gitu? Oke, silahkan. Sarah! Sang! Lo kenapa, Sang? Guru... Dia kenapa? Ada apa? Lo jangan macam-macam lagi, ngerti lo? Seharusnya perempuan itu bisa lo manfaatin, ngerti? Bagus kalau lo paham. Sekarang bawa dia pergi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dulu. Andra, Raya. Pak Kiai, Lulu, makasih ya udah jenguk kami ke sini. Makasih Pak Kiai. Andra kangen sama Pak Kiai sama Lulu nih. Sama-sama, Andra. Yan. Oh iya, nih, Lulu bawain makanan titipan dari ibu kamu, Andra. Ya Allah. Buat Andra sama Ryan. Makasih ya, Lu. Aduh, Andra juga kangen banget masakan ibu. Lulu nggak nyangka deh. Kenapa kalian berdua sampai harus dipenjara kayak gini, Andra? Ya, nggak apa-apa, Lu. Mungkin memang udah jalannya begini. Tapi Andra sama Ryan yakin kok kita bakal segera keluar dari sini. Insya Allah. Amin, insya Allah Allah. akan mempermudah urusan ini. Sebaiknya kalian berdua sekarang bersabarlah. Toh kalian tidak bersalah. Berserah dirilah kepada Allah. Semoga Allah membukakan jalan yang terbaik untuk kita. Allahumma la yadurru ma'asmi sya'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amin ya Allah. Oh ya, Lu. Andra minta tolong ya. Selama Andra ada di sini, tolong temenin ibu. Jagain ibu Andra. Iya, kamu tenang aja. Nanti Lulu sering-sering main ke tempat ibu kamu. Insya Allah ibu kamu akan baik-baik aja, Andra. Oh iya Pak Kiai, kalau boleh tahu sebenarnya itu fitnah apa Pak Kiai? Ryan, fitnah itu ibaratnya bulu kemoceng. Kalau bulu kemoceng itu terlepas dari tangkainya,
dan tertiup angin bersebar kemana-mana, sulit untuk kembali pada tempatnya. Demikian pula, fitnah itu akan mencoreng nama baik kita. Dan nama baik kita sulit untuk dikembali. Tidak ada jalan lain. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bisa menunjukkan kepada kita mana yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Insya Allah, Allah Maha Adil dan bijaksana. Ya Pak Kiai. Dan Anda yakin kebenaran pasti akan selalu menang. Pak, istri saya ini meninggal karena ruqyah yang gagal dilakuin sama mereka ini, Pak. Jadi saya mohon sama Bapak. Bapak harus serius menangani kasus ini, Pak. Kasih hukuman yang setimpal. Bila perlu, hukuman yang seberat-beratnya, Pak. Tolong Bapak tenang. Kami tetap harus berpegang teguh pada azas praduga tidak bersalah, Pak. Kami akan selidiki, kemudian kami akan mencari bukti yang sebanyak-banyaknya untuk bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Tenang-tenang gimana? Istri saya ini yang meninggal, Pak. Sar, bilang sama Pak polisi. Kakak kamu meninggal karena dibunuh sama mereka. Ayo, kamu harus tegas dong. Iya Pak, mereka yang bunuh kakak saya. Pak polisi, saya sama sekali tidak melakukan kesalahan, Pak. Saya dan Ryan mengerjakan metode ruqyah sesuai syariat agama. Dan Mbak kalau bikin kesaksian palsu di sini, Allah tidak pernah tidur, Mbak. Allah akan mencatat semua ini dan akan memberikan balasan yang setimpal sama Mbak. Sar. Pak, Bapak lihat sendiri kan? Istri saya ketakutan gara-gara mereka ini, Pak. Kalau terjadi apa-apa sama istri saya gimana? Kalian lihat ya. Kalau terjadi apa-apa sama istri saya, lihat sendiri balasan saya sama kalian. Mas, kalau ngomong dijaga ya. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Tenang. Ini kantor polisi. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Saya tidak salah. Ndra, sabar, Ndra. Sabar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah khiyalil adil. Allahumma la yadurru ma'asmi. Pak Kiai. Pak Kiai. Gimana perasaannya? Gimana perasaan Anda setelah bertahun-tahun ngajarin semua murid-murid Anda, tapi malah semua pelajaran itu malah bikin mereka jadi seorang pembunuh? Gimana rasanya? Hentikan kebencianmu pada Ryan, Bara. Sampai kapan kamu akan tetap bergelimang dengan dosa? Itu mungkin menurut Anda, Pak Kiai. Tapi persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Kalau menurut saya, semua kebencian saya, semua dendam saya, itu akan berhenti, itu akan hilang. Setelah semua orang di sekitar Ryan, itu hancur. Termasuk Anda. Astagfirullahaladzim. Sadarlah. Bertobatlah sebelum terlambat. Kalau udah, stop. Stop ya. Orang so suci kayak Anda, nggak usah banyak ngomong sama saya. Tuhan itu udah menciptakan iblis dari api. Dan Tuhan juga sudah memberikan tenggat waktu untuk kita. Untuk menyesatkan semua manusia dari jalan yang benar. Jadi jangan pernah sekali-sekali Anda menghalangi kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamajatis syayatin wa yakhdurun.
La haula wala quwata illa billahil azim. Mana pergi? Anda boleh pergi sekarang, Pak Kiai. Tapi lihat aja, saya akan selalu dan selalu bikin perhitungan. Bara, sebenarnya apa yang kau cari, Bara? Semakin lama semakin brutal dan tidak terkendali. Bukan saja kamu mau menghancurkan Ryan seorang, tapi kamu benar-benar telah menjadi manusia berhati iblis yang akan menghancurkan orang-orang yang beriman. Hei, Bagis. Ngapain kamu di sini? Pergi nggak? Gue di sini gue cuma main-main aja. Kenapa emang? Nggak boleh. Oh, justru seharusnya sih kalau saran gue, mendingan lo yang pergi dari sini, terus lo urusin temen-temen lo yang mungkin sebentar lagi bakal ngedekam di penjara. Jadi ini semua ulah kamu. Keterlaluan ya! Bara! Keluar kan, Bara! Keluar! Lawan gue kalau berani! Lo itu tipe perempuan yang gak pernah belajar. Lo sadar gak? Gue udah bilang berkali-kali sama lo. Lo gak akan pernah bisa ngelawan gue, apalagi ngalahin gue. Jadi jangan sampai bikin gue itu nyakitin perempuan kayak lo. Gue gak mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yarah. Dia kabur lagi. Ya Allah, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Pak Kiai nggak apa-apa kan? Saya baik-baik. Ya Allah, tahan dulu ya Bara. Pak Kiai kenapa Pak? Masya Allah. Kenapa? Ini semua perbuatan Bara, Bu Lena. Ternyata apa yang terjadi sama Ryan sama Andra itu juga semuanya perbuatan dia. Astagfirullahaladzim. Bu Lena, Balkis, saya minta tolong jangan disampaikan pada Ryan dan Andra kondisi saya seperti ini. Saya khawatir kalau mereka menjadi cemas dan mereka menjadi lebih khawatir terhadap diri saya. Baik Pak Kiai. Baik Pak Kiai. Istirahat dulu Pak Kiai. Pelan-pelan Pak Kiai, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Sepi banget ya. Selalu kalau pulang tuh udah kemalaman kayak gini. Untung ada kamu, Kis, nemenin. Iya kan rumah kita sebelahan, Bu Lena. Astagfirullahaladzim. Oh, Bu Lena itu kayak suaranya Sarah ya? Iya, kayak kesakitan. Coba kita ngecek aja dulu ya, kasihan nggak? Sarah? Sarah? Astagfirullahaladzim. Allah, ya Allah, Sarah kenapa? Saya nggak tahu. Seperti ada yang menguasai tubuh saya. Ingat Allah, sebut Allah. Istighfar yang banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Sarah. Ya Allah. Istighfar. Balkis, Bu Lena, saya minta maaf karena saya sudah memfitnah Andra dan Ryan. Saya terpaksa melakukan itu karena Mas Beno mengancam saya. Allah. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Kamu sudah mau jujur sama kami ya. Kalau gitu kita besok bareng-bareng ke kantor polisi ya. Kamu jelasin semuanya supaya Ryan dan Andra bisa cepet bebas. Sekarang. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya terlambat. Ya udah yuk. Kamu gak apa-apa kan tapi? Yuk. Kita bantu. Bismillah. Ya Allah. Pelan. Uang. Perhiasan. Kalau kayak gini, gue bisa cepet kaya. Ngapain lo? Wah, jangan-jangan lu malingnya ya? Kejar! Wah, kejar! Sarah? Sarah? Sarah lo di mana sih? Jangan, Say. Kemana larinya tuh maling? Tahu mana tuh lari ya? Yaudah kita kejar aja sana. Kejar. Sarah, makasih banyak ya sudah mau menjadi saksi yang sebenarnya. Iya, Andra juga mau bilang terima kasih. Cuma kenapa nggak dari kemarin sih bersaksi benernya? Jadi kita nggak lama-lama ngerasain penjara. Saya minta maaf. Karena selama ini saya nggak teguh pendirian. Saya takut sama ancamannya Mas Beno. Ya, nggak apa-apa. Nanti sekarang kita semua udah bebas. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Kalau gitu aku antar kamu pulang ya. Ini nih, tukang rukiah yang bikin Mbak Mona meninggal. Ya. Selama ini saya nggak berani jujur ngomong sama kalian. Kalau bukan mereka pelakunya. Tapi kenapa bapak-bapak semua ada di sini ya? Mau nangkep maling yang berkeliaran selama ini. Iya. Siapa malingnya, Pak? Siapa? Dia lari ke rumah kamu, Sarah. Bapak-bapak semuanya. Saya minta maaf. Sebenarnya selama ini yang maling itu adalah Mas Beno.
Sekarang dia pasti ada di dalam rumah. Dia pantas mendapatkan pelajarannya supaya dia berhenti melakukan perbuatan itu. Yaudah Ustaz Ryan, Mas Andra, kita samperin aja ke rumahnya. Ayo Ndra, kita kesana sekarang Ndra. Oke Rey, waktunya kita beraksi lagi. Ayo Ndra. Ya Rey. Yuk. Mas Beno? Mas Beno? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak tunggu sini aja. Mas Beno? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rey, gimana nih? Dobrak aja. Langsung aja dobrak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Innama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Terus ini, apa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min 'adzabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rey. Bang Beno? Mas Beno. Mas Beno! Bapak! Astagfirullahaladzim. 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 Rey! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, assalamualaikum. Pak Kiai kenapa? Saya sehat-sehat saja, tidak apa-apa. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kalian. Dan kalian sudah bisa pulang dengan selamat. Alhamdulillah Pak Kiai, berkat doa Pak Kiai juga. Amin. Pak Kiai, ini Pak Kiai nggak kenapa-napa? Saya sehat-sehat saja, tidak apa-apa. Pak Kiai, jangan disembunyikan dari Andra. Ini pasti ulah bara kan Pak Kiai? Gue cari bara dulu ya. Andra, jangan gegabah. Dan jangan terburu oleh nafsu. Karena manusia yang kita hadapi ini bukan manusia biasa. Tapi dia sudah merupakan persekutuan dengan ibu. Betul, Ndra. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu merupakan bagian dari setan. Kita harus susun strategi baik-baik buat menghadapi bara. Gue tahu, Rey. Gue tahu bagaimana kita untuk menghadapi bara. Cuma kita belum dapat waktu yang tepat untuk menghadapi bara. Kalau kita berhasil merebut kalung bara nggak akan ada apa-apanya, Rey. Pasti kita bisa habisin. Sampai kapanpun gue akan terus ngebalas, Ryan. Gue akan balas rasa dendam gue ke lo. Sampai lo tahu gimana rasanya jadi gue. Sampai lo tahu gimana rasanya jadi gue sendiri. Bara. Bara! Asal kamu tahu, Bara. Allah Maha tahu atas semua yang kamu perbuat. Dan Allah Maha adil. Allah akan menunjukkan kebenaran. Dan akan selalu menunjukkan kebenaran di atas kebenaran. Karena Allah Maha benar.